Jabrak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na anka wisra alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Oke, saya absen dulu. Mutiara Saparani, Abrina, Ahmad Rafli, Aldo Eka. Oke, terima kasih. Teladan Pancasila beri mandat bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini kita akan melakukan materi kemarin. Yang kemarin kita menggunakan PBS, kalian sudah berdiskusi tentang sifat nabi. Kalian sudah mempresentasikan tentang sifat nabi. Untuk hari ini kita akan lanjutkan tetap menggunakan materi yang kemarin, tetapi pembelajarannya yaitu menggunakan PJDN, Project Based Learning. Kalian nanti menghasilkan materi tentang materi ini. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang sifat nabi. Kira-kira masih ingat nggak? Berapa sifat nabi? 4. 1, 2, Fatona. Oke, berarti bisa ya. Ada sidik, fatona, amanah, dan tabligh. Kalian kemarin sudah mempelajari tentang bagaimana bersosialisasi di media maya, makanya di media nyata. Kalau kemarin kita menggunakan bukan HP, tapi direct langsung, kita komunikasi langsung. Kalau sekarang sudah dunia digital, maka kita kaitkan dunia digital dengan materi agama. Jadi meskipun kalian di dunia digital menggunakan HP, bagaimana cara kalian menggunakan HP secara bijak? Contoh, kalau kalian mengirim WA, kan sering kan sama grup kelas seperti ini banyak grupnya, kalian harus menggunakan bahasa yang harus menggunakan bahasa yang jujur. Kalau tidak jujur kan biasa sekarang zamannya hoax. Jadi kalian harus bisa menggunakan media digital itu secara bijak, secara syar'i. Menerapkan sifat nabi yang keempat, ada jujur. Maka kalian yang harus kalian tampilkan sama orang melalui media digital jujur, tidak boleh berbohong. Kemudian kalian sebarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau kalian membuat status, buatlah status yang mengajak kepada kebaikan, meneladani sifat Rasul. Ya, begitu juga ada sifat Rasul yang amanah, dipercaya, fatona, cerdas. Semua itu kalian harus bisa meneladani. Ya, sudah bisa dipahami? Untuk hari ini tujuan utamanya yaitu kalian mengimplementasikan materi meyakini nabi dan Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter melalui kegiatan melalui dunia digital. Bagaimana kalian mengajak melalui menggunakan media sosial yang kalian miliki, membuat poster, ya, membuat poster kaitkan dengan media sosial. Membuat poster nanti kalian dikirim, di share. Nah, di share itu sama dengan tabligh, menyampaikan, ya kan? Di share.
kalian boleh menggunakan handphone atau apapun kalian ya. Sudah bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Bisa. Oke. Jadi kalau saya sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan pemantik ya. Jadi bagaimana kalian menyikapi, nanti dijawab juga bagaimana menyikapi berita-berita yang belum tentu ada kebenaran di dalam bermedia sosial. Terus bagaimana kalian menyikapi untuk mengajak teman-teman kalian dunia remaja yang bisa bergaul secara cerdas. Jadi bisa pilih mana teman yang harus didekati, dari teman toksik yang harus kita hindari. Ya, bisa dipahami? Oke, saya tidak menjelaskan lebih dalam tentang materi ini. Saya hanya akan menayangkan video pembelajaran. Satu videonya itu tentang materi. Jadi kalian pahami nanti materinya di sini. Karena saya sudah membuat video ini sedetail mungkin, sesingkat mungkin, dan insya Allah kalian bisa memahami. Setelah kalian melihat materi yang sudah saya tayangkan nanti, kalian boleh ditulis poin-poinnya saja yang kalian butuhkan. Setelah ditulis, nanti kalian berkelompok besar langsung. Kalau kemarin berkelompok kecil, sekarang langsung berkelompok besar, berempat, berlima boleh untuk berdiskusi tentang pembuatan proyeknya itu, yaitu poster tentang meneladani sifat Rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Ya. Setelah itu kalian akan saya tayangkan juga cerita atau kisah Nabi, kesabarannya Rasulullah sebagai contoh kalian untuk meneladani. Ya, oke, silakan disimak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang para nabi dan rasul menjadi generasi digital yang berkarakter. Pengertian beriman menurut bahasa adalah percaya. Sedangkan menurut istilah percaya yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Perlu diketahui oleh anak-anakku semua, ada 4 tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah sebagai saksi bagi umatnya. Yang kedua sebagai pembawa kabar gembira bagi umatnya. Yang ketiga adalah sebagai pemberi peringatan. Dan keempat adalah sebagai juru dakwah. Itulah semua tugas Nabi dan Rasul. Secara istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian atau kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Ada 2 macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Contoh mukjizat yang pertama ini misalnya mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Demikianlah pembelajaran kali ini.
Diharapkan peserta didik dapat menunjukkan 3 poin terpenting. Yang pertama adalah melalui metode think, pair, dan share, kalian dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar. Baik, video berikutnya yaitu bukan materi, tetapi ini kisah Rasulullah. Kisah Rasulullah yang menjadi teladan buat kita. Seperti apa sih sifat kasih sayang Rasulullah kepada manusia? Jadi video ini akan akan menampilkan contoh perilaku Rasulullah sebenarnya seperti apa. Salah satu meneladani kelembutan akhlak Rasulullah. Dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan untuknya. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawakan makanan untuk pengemis Yahudi buta itu. Abu Bakar mulai menyuapinya. Pengemis buta dengan ekspresi marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar berkata, "Aku orang yang biasa mendatangimu." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku setiap pagi. Orang yang mendatangiku selalu membuat tanganku tidak susah memegang dan mulutku ini tidak susah untuk mengunyah." Abu Bakar dengan ekspresi diam dan tidak dapat menahan air matanya sambil menangis. "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Tahukah kamu, orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Pengemis buta itu sembari menangis berkata, "Benarkah itu? Selama ini aku selalu menghina dan memfitnahnya, tetapi ia tidak pernah memarahiku. Ia malah selalu mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia sungguh begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. sebaik itu. Kita aja belum tentu kita diomongin kotor sama orang lain, kita kadang ya. Bahkan kita sudah tidak mau nyapa duluan, padahal kita tidak dengar, tidak tahu aslinya.
membuat proyeknya seperti apa. Ya, dan menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah saya sampaikan tadi, kalian tulis di bukunya kalian. Nanti dipresentasikan hasil posternya sama pertanyaan pemantik tadi yang saya sampaikan, silakan dijawab, dipresentasikan di depan nanti ya. Oke, sudah siap? Silakan sekarang membentuk kelompok dulu. Mau pakai slide Canva boleh, yang penting yang berkaitan dengan materinya. Materinya apa tadi? Ya. Singkat ini. Amanah pesan. Ini disuruh pilih satu. Ya. Nah.
disebar, yang disebar harus yang baik-baik. Ya. Karena dari kalian kira-kira yang sudah memahami, silakan menjelaskan kesimpulan kali ini apa saja yang sudah dipahami dari kalian. Silakan siapa yang mau menyimpulkan sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Saya mau bertanya, kira-kira sifat Nabi yang wajib itu ada berapa? 4. 1. Sidik. Apa artinya? Apa artinya sidik? Jujur. Yang kedua apa? Fatona. Artinya fatona? Cerdas. Yang ketiga? Amanah. Artinya apa? Dapat dipercaya. Apa? Tabligh. Apa artinya tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan. Oke. Jadi harus mengimplementasikan di dunia nyata dan di dunia kita. Saya hasil kalian dan sehari-hari. Apa yang besar ada sesuatu yang mengajak kepada kebaikan dan juga keteladanan Nabi. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran minggu depan. Pembelajaran minggu depan silakan, karena pembelajaran materi ini sudah selesai. Kemarin kita menggunakan PBR, sekarang kita PJBR, maka materi menyangkut Nabi dan Rasul sudah selesai. Selanjutnya adalah materi tentang Islam moderat yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi nanti kalian pelajari dulu Islam moderat itu seperti apa. Quran surat Al-Baqarah ayat 143 dan belajar juga ada secara tajwid yaitu guna. Itu ya. Jadi pesan saya, jangan lupa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kalian tetap berada kuliah meneladani sifat Nabi dan Rasul yang sudah kalian pahami, yang sudah kalian pelajari bersama. Siap? Siap. Oke. Sebelum pembelajaran ditutup, silakan berdoa menutup pembelajaran. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal hamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.